menghadapinya. Maka waktu Nabi ditanya, kau tidak kenyang-kenyang juga, tidak bosan di rumah Ummu Salamah? Maka Nabi hanya tersenyum. Kemudian Aisyah berkata, timbullah pertanyaan tadi, ya Rasulullah, bagaimana menurut engkau kalau kau mampir suatu tempat, ada pohon yang sudah dimakan dan ada pohon yang belum dimakan, kemana kau tambatkan ontamu? Kata Nabi, tentu kepada pohon yang belum disentuh oleh onta yang lain. Maka Aisyah berkata, kalau begitu, fa ana lastu ka ahadin min nisaika. Aku ini tidak seperti istri-istrimu yang lain, ya Rasulullah. Kullu imra'atin min nisaika kanat inda rajulin ghairi. Ya, inda rajulin ghairuka ya. Sungguhnya semua istri-istrimu sebelumnya pernah sama lelaki lain selain engkau. Kecuali aku, ghairi, kecuali saya tidak pernah sama laki-laki yang lain. Jadi Aisyah berhujah lagi. Apa jawaban Nabi SAW? Fatabassama. Nabi cuma tersenyum. Sudah selesai urusan. Jadi ini contoh. Tidak semua permasalahan kita hadapi dengan perkataan. Terkadang cukup dengan tersenyum, permasalahan apa sudah selesai. Baik. Ini salah satu metode yang diajarkan oleh Nabi SAW. Metode yang kedua adalah uslub at-taghadhi, yaitu uslub metode cuek. Enggak usah digubris. Metode enggak usah digubris ya. Ya. Jadi ini untuk menentukan metode mana yang harus kita lakukan, kita harus lihat level kesalahan. Ini butuh kecerdasan seorang lelaki ya. Lelaki jangan bahlul di rumahnya ya. Dia harus cerdas. Ini masalah ini enggak perlu dibahas. Ya, jangan bawa baper. Kalau perempuan baper terus, itu sifat perempuan. Kita laki-laki enggak usah baper. Kita lihat ini masalah dengan senyum selesai, perlu dijawab atau tidak, perlu dibantah atau tidak, dicuekin atau tidak, perlu ketegasan. Ini yang harus kita sebagai laki, kita harus pandai menghadapi ini semua. Di antara metode yang diajarkan Nabi tatkala ada permasalahan adalah dengan taghadhi, yaitu enggak usah digubris. Di antaranya contohnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'u niswa." Nabi memiliki 9 orang istri. Fakana idza qasama bainahunna la yantahi ila al-mar'ati al-ula illa fi tisa'. Fakunna yajtami'na kulla lailatin fi baiti allati ya'tiha. Nabi ya membagi jatah nginapnya tidak selesai kecuali hari ke-9 karena setiap malam istri pertama, besoknya istri kedua, terus sampai istri ke-9. Dan demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya selalu adil dalam membagi jatah nginap ya. Ini perlu kita ingat, Nabi berpoligami dan saya sering sampaikan potensi konflik dalam rumah tangga tatkala ada poligami lebih besar daripada potensi kehidupan rumah tangga kita yang tidak berani poligami ya. Oleh karena saya bilang sama ibu-ibu, bersyukur kepada Allah. Ya, ibu-ibu tidak tahu betapa susahnya seorang wanita jika dipoligami. Ya. Saya sampaikan bahwasanya ujian yang mungkin paling berat bagi seorang wanita dalam kehidupannya adalah tatkala dia dipoligami di mana dia statusnya sebagai istri yang pertama. Mungkin dia bisa bersabar tatkala hidup susah dengan suaminya. Mungkin dia bisa bersabar kalau dia harus merantau jauh meninggalkan kedua orang tuanya demi menemani apa? Suaminya, ya. Tetapi tatkala dia dipoligami, betapa banyak wanita tidak sabar. Maka saya katakan wanita yang dipoligami dan dia sabar, wanita yang hebat. Wanita yang hebat. Namun wanita seperti itu sangat langka. Maka ibu-ibu yang suaminya tidak mempoligami, ibu-ibu hendaknya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan bikin masalah di rumah tangga. Jangan membuat suaminya berpikir mau kawin lagi. Ya. Nih, benar-benar syukuri apa yang Allah berikan kepada ibu-ibu. Subhanallah, saya menghadapi banyak kasus poligami, ya. Rata-rata yang datang menangis. Istri menangis, suami menangis. Terkadang sebagian mereka berujung dengan perceraian. Terkadang istri yang kedua yang dicerai, terkadang istri pertama yang dicerai. Berat, tidak gampang. Saya ketemu dengan kawan saya, dia poligami, dia bilang, Ustaz, kalau mau poligami harus punya tabungan sabar banyak sekali. Siap dibagi-bagi. Sabar istri pertama, ketemu istri kedua, sabar lagi. Istri ketiga, sabar lagi. Banyak sedekah sabar. Tapi kalau nggak punya tabungan sabar, mampus di tengah jalan. Ada sebagian orang, Masya Allah, semangat poligami. Setelah itu hidupnya murung terus. Oleh karenanya, para hadirin yang sukses, Alhamdulillah,
yang tidak sukses juga apa? Banyak. Tapi maksud saya kita sudah hidup rumah tangga ya. Kebetulan ibu-ibu tidak dipoligami, yang dipoligami juga ada yang bahagia masing-masing. Tapi maksud saya yang tidak dipoligami dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena potensi konflik lebih kecil. Potensi konflik lebih kecil. Beda dengan orang yang hidup berpoligami, potensi konfliknya besar. Di sini Anas menyatakan Rasulullah SAW istrinya 9 dan dia selalu membagi jatah nginapnya. Jadi kalau sudah 9 hari baru ulang lagi dari pertama. Karena tiap malam satu istri. Dan fakuna yajtami'na kulla lailatin fi baiti allati ya'tiha. Dan setiap malam mereka kumpul, istri-istri Nabi kumpul di rumah wanita yang jatah nginapnya. Misalnya malam ini jatah nginap Aisyah. Istri yang 8 yang lainnya semua datang ngobrol-ngobrol. Nanti sudah waktunya istirahat, yang 8 pulang. Nabi di situ karena itu jatah nginapnya. Maka pada suatu hari ya, di suatu malam kebetulan lagi jatah nginap rumah Aisyah. Faja'at Zainabu famadda yadahu ilaiha. Mereka lagi ngumpul-ngumpul, datang Zainab. Zainab datang, mungkin terlambat atau pokoknya datanglah di rumah Aisyah. Maka Nabi menjulurkan tangannya menuju Zainab, mungkin mau gandeng Zainab atau mau bawa masuk Zainab. Qadarullah dilihat oleh siapa? Aisyah. Maka Aisyah berkata, "Hadhihi Zainab." Rasulullah, ini Zainab, bukan Aisyah loh. Ini Zainab. Fakafan Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu. Nabi mau pegang enggak jadi. Fataqawalata hatta istakhbatata ya. Maka dua Zainab dan Aisyah kemudian ada adu perang mulut sampai suara terangkat ya. Mungkin ngomong apa kek? Artinya Zainab tidak terima, dicegah oleh siapa? Aisyah. Aisyah merasa ini melanggar kode etik poligami. Intinya perdebatan ya. Wa uqimatis salat diikomatkan. Mereka sedang ribut. Biasa. Madu di antara dengan madu biasa, hal biasa. Famarra Abu Bakrin ala dzalik, fasami aswatahuma. Maka Abu Bakar lagi lewat, Nabi mendengar suara dua orang wanita tersebut yang sedang ribut. Maka Abu Bakar berkata, "Ukhruj ya Rasulullah ila salati, wahsuf fi afwahihinna turaba." Ya Rasulullah, ayo keluar jadi imam. Itu ibu-ibu lemparin aja pasir ke mulut-mulut mereka. Fakharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar, Nabi tidak ngomong, Nabi cuek, Nabi tidak gubris. Ini metode. Metode. Sudah, salat selesai. Ribut enggak ribut nanti berhenti sendiri. Jadi kita harus ngerti level permasalahan di mana. Ada permasalahan dibiarin hilang sendiri. Kemudian Aisyah berkata, "Al-an yaqdi Nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu, fayaji Abu Bakar fayaf'ala bi yaf'al." Aduh, gawat kata Aisyah. Entar lagi Nabi selesai salat, bapakku datang, apa yang ibu bikin sama saya nanti? Bapakku pasti marah. Tatkala Rasulullah SAW selesai salat, Abu Bakar datang kepada Aisyah, maka Abu Bakar ngomong kepada Aisyah qaulan syadidan, dengan perkataan yang tegas. Abu Bakar berkata, "Astasna'ina hadza." Kau berani melakukan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Tapi Nabi cuek aja. Nabi tidak gubris, Nabi biarin saja permasalahan apa? Selesai. Jadi ini perlu kita ingatkan ikhwan, terkadang ya ada permasalahan ya, tidak harus kita seriusin, tidak harus kita tanggapin, kita senyumin selesai, kita cuekin selesai, terkadang kita candain selesai. Ya, contoh canda, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sedang berbicara dengan Aisyah dan Aisyah ya marah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya perlu ingatkan, Rasulullah SAW seorang nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita perhatikan hadis-hadis tatkala dia bermuamalah dengan istrinya, dia tidak sedang memposisikan dirinya sebagai seorang nabi. Tapi dia memposisikan dirinya sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami yang sayang sama istrinya, yang banyak mengalah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebagai seorang raja, bukan sebagai seorang diktator, enggak. Dia meletakkan posisinya sebagai seorang suami yang banyak mengalah kepada istrinya. Sehingga terkadang istrinya ngangkat suara, coba sahabat enggak ada yang berani kalau ngangkat suara langsung bisa bahaya, mungkin amalan gugur dan yang lainnya. Tapi kepada istri-istrinya Nabi mensikapi seperti benar-benar seorang suami. Ya. Maka satu hari kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, istadzana Abu Bakar ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Abu Bakar minta izin mau masuk di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasami'a sauta Aisyah aliyan. Tiba-tiba Abu Bakar bapaknya Aisyah. Abu Bakar bapaknya siapa? Aisyah.
dengar dari luar suara Aisyah meninggi. Wahia taqul, Aisyah lagi marah sama Nabi SAW. Aisyah berkata, wallahi laqad alimtu anna aliyan ahabbu ilaika min abi. Kayaknya Aisyah ada cemburu, dia mengatakan, atau dia bela bapaknya, dia mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah saya tahu kau lebih sayang kepada Ali bin Abi Thalib daripada bapakku. Abu Bakar langsung masuk rumah. Abu Bakar langsung menuju Aisyah, mau tampar anaknya Aisyah. Tapi Nabi tahan. Apa kata Abu Bakar? Karena Abu Bakar tidak suka putrinya angkat suara di hadapan apa? Nabi SAW. Kata Abu Bakar, ya benata ummi Ruman, wahai putri istriku. Dia tidak bilang wahai putriku ya. Ummu Ruman adalah istri Abu Bakar. Abu Bakar sudah menikah sebelumnya dan punya anak sebelum menikah dengan Ummu Ruman. Waktu Abu Bakar menikah dengan Ummu Ruman, punya anak siapa? Aisyah. Waktu dia lagi marah, dia enggak bilang wahai putriku. Dia tidak mengatakan wahai putri Abu Bakar, tapi dia bilang wahai putri Ummu Ruman, wahai putri istriku. Kita kadang-kadang gitu, saya kalau kadang marah sama anak saya, sama istri saya bilang, sayang itu ambil anakmu itu. Ini anak kita berdua ini. Hasil kerja sama. Tapi kadang kita marah begitu, istri kita juga, Abi ambil anakmu itu. Ini anak kita bareng-bareng. Tapi demikian ya, Aisyah Abu Bakar lagi marah, dia bilang wahai putri istriku. Ya, mau nampar tapi ditahan. Araki tarfa'ina sautaki ala Rasulillah. Aku lihat kau angkat suaramu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amsakahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahan Abu Bakar. Abu Bakar mau tampar apa? Aisyah. Wa kharaja Abu Bakrin mughdaban. Waktu ditahan oleh Nabi, Abu Bakar keluar dalam kondisi marah. Lagi tadi sebelumnya Aisyah lagi marah sama Nabi, tapi Nabi langsung bikin bahan candaan untuk menghilangkan itu semua. Apa kata Nabi SAW? Ya Aisyatu, kaifa ra'aitini angqadtuki minar rajul. Wahai Aisyah, lihatlah bagaimana peranku. Saya telah selamatkan engkau dari lelaki tersebut. Mau ditamparkan, dia selamatkan. Ya, Aisyah bercanda, Nabi bercanda, selesai urusan. Selesai apa? Urusan. Kadang bercanda selesai, enggak usah masukkan ke dalam. Ingat, laki-laki jangan baper. Kalau ente baper, ente ya perempuan ente. Ibu-ibu yang baper, ibu yang diciptakan dalam kondisi baper. Baper itu sifat yang melazimi mereka, enggak mungkin hilang sifat baper tersebut dari ibu-ibu. Kalau bapak-bapak bukan baper. Jangan sedikit-sedikit apa? Baper. Ya. Kalau bapak baper, repot itu. Ya. Maka lihat, langsung Nabi bisa mengambil sikap, langsung bercanda, permasalahan apa? Selesai. Ya. Ada orang, saya kenal seorang, dia lagi marah sama istrinya, lagi marah sama dia, marah-marah sama dia. Tiba-tiba langsung dia bersandiwara seakan-akan jantungnya kambuh. Aduh katanya. Istrinya langsung tiba-tiba, ada apa mas? Sayang, tadinya ngomel berhenti langsung. Langsung nggak jadi ngomel, langsung sayang bingung sama suaminya. Kenapa? Jantungku merenungkan dirimu. Jangan jadi dia candain. Maksud saya, tidak semua permasalahan kemudian kita hadapi dengan serius. Terkadang dengan candaan selesai. Setelah itu, Abu Bakar datang lagi. Nabi dan Aisyah sudah damai, ya. Kemudian Abu Bakar fawajadahu yudahikuha. Abu Bakar mendapati Nabi sedang mencandai Aisyah. Maka apa kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu kepada keduanya, kepada Nabi dan Aisyah? Kata Abu Bakar, ya, adkhilani fi silmikuma kama adkhaltumani fi harbikuma. Wahai Nabi dan Aisyah, masukkanlah aku dalam perdamaian kalian berdua sebagaimana aku telah masuk dalam pertempuran kalian berdua sebelumnya. Jadi bercanda juga ya. Jadi saya terkadang permasalahan kita hadapi dengan senyum, terkadang kita cuekin, terkadang kita dengan tertawa. Taib. Metode berikutnya, metode yang keberapa? Yang pertama apa emang? Senyum. Yang kedua, cuek. Yang ketiga, bercanda. Bercanda tadi. Bercanda ya. Jangan dikurang-kurangin. Taib. Yang keempat, dengan metode hiwar. Diskusi, ini penting. Ada permasalahan tidak bisa kita cuekin. Tidak bisa kita anggap enteng. Kita harus selesaikan dengan diskusi. Agar istri paham dan kita juga paham. Dan ini benar Rasulullah SAW juga lakukan. Ya. Rasulullah diskusi dengan Safiyah bintu Huyai bin Akhtab. Kita tahu Safiyah seorang wanita Yahudiyah An-Nadhiriyah dari kabilah Bani Nadhir. Bapaknya Huyai bin Akhtab ya adalah tokoh Yahudi. Tapi bapaknya ini banyak bikin masalah.
pernah ingin membunuh Nabi SAW, menyuruh sebagian orang melemparkan batu kepada Nabi SAW. Akhirnya datang wahyu dari langit, akhirnya Bani Nadir terusir. Setelah mereka terusir, dia tidak putus asa. Kemudian dia memprovokasi orang-orang Quraisy bersama orang-orang Badui, bersama orang-orang Yahudi yang lainnya untuk menyerang Madinah sehingga terjadi namanya Perang Khandaq. Terjadi perang Khandaq. Jadi selalu bikin masalah. Akhirnya Nabi membunuh mereka, Yahudi, Bani Quraidah, dan juga dari Bani Nadir seperti bapaknya Safiyah. Nabi SAW bunuh bapaknya, suaminya Safiyah, bunuh keluarganya atas perintah Nabi SAW. Kemudian Nabi nikahi siapa? Safiyah. Nabi nikahi Safiyah. Sehingga wajar jika Safiyah dendam sama Nabi SAW. Adalah hal yang wajar. Gimana tidak dendam? Bapaknya yang bunuh siapa? Nabi SAW. Suaminya yang suruh bunuh juga siapa? Nabi SAW. Kakaknya, adiknya, pamannya yang suruh bunuh siapa? Nabi SAW. Sampai ketika Nabi menikah dengan Safiyah, disebut dalam sirah Nabi. Maka Nabi pun masuk dalam semacam kemah bersama Safiyah. Ada seorang sahabat datang, saya lupa namanya. Tapi dia datang, kemudian dia bawa pedang. Berkeliling di sekitar kemah Nabi. Nabi bilang, ente kenapa? Kata dia, saya khawatir ini perempuan macam-macam nanti. Karena khawatir Safiyah mungkin masih dendam, mungkin melakukan sesuatu kepada Nabi SAW. Jadi intinya Nabi sedang menikahi seorang wanita yang lagi dendam kepada Nabi SAW. Tapi bagaimana Nabi menghadapinya? Perhatikan sini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Safiyah berkata, "Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min abghadin nasi ilayya." Rasulullah SAW adalah orang yang paling aku benci. Qatala zawji wa abi wa qaumi. Rasulullah telah membunuh suamiku, telah membunuh ayahku, telah membunuh kaumku, yaitu pamannya, kakaknya, adiknya. Fama zala ya'taziru ilayya. Namun apa yang dilakukan Nabi? Nabi diskusi sama Safiyah. Nabi selalu minta maaf kepada Safiyah. Nabi menjelaskan, bukan dicuekin. Nabi menjelaskan, ini permasalahan rumah tangga. Istri tidak suka, jengkel, marah, dihadapi dengan diskusi. Maka Nabi berkata, "Ya Safiyatu, inna abaka alabba alayya al-arab." Nabi jelaskan, "Ya Safiyah, ingat kenapa saya bunuh bapakmu? Bapakmu telah mengumpulin semua orang Arab untuk menyerangku pada perang Khandaq. Wa fa'ala. Sebelumnya dia pernah nyuruh orang untuk melemparkan batu membunuhku. Dia pernah begini, bikin masalah banyak sekali. Hatta dhahaba dzalika min nafsi." Sampai kebencian itu pun hilang dari diriku. Jadi, tatkala Nabi menghadapi istrinya Safiyah, ya. Jadi ceritanya kalau antum baca sirah Safiyah, waktu itu Nabi perang, kemudian para sahabat menang, akhirnya ada seorang sahabat ngambil Safiyah. Ngambil Safiyah, para sahabat yang protes, "Ya Rasulullah, itu Safiyah tidak pantas buat sahabat itu, buat antum aja ya Rasulullah. Safiyah cantik." Akhirnya Nabi ambil Safiyah, kemudian Nabi gantikan sahabat tersebut dengan budak-budak yang lainnya, agar sahabat lain tidak cemburu. Ini enak dapat budak yang apa? Cantik. Yang cantik buat Nabi aja, ente yang biasa-biasa aja. Intinya Nabi akhirnya ngambil Safiyah dan Nabi gantikan beberapa budak wanita buat sahabat tadi. Sehingga akhirnya Nabi menikahi Safiyah dan maharnya adalah Safiyah dibebaskan dari seorang budak menjadi istri Ummahatul Mukminin. Ummul Mukminin. Nah, Nabi waktu menghadapi Safiyah, Nabi mengambil dua sikap. Pertama, metode hiwar, yaitu Nabi SAW diskusi untuk menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, Nabi mensikapi Safiyah dengan akhlak yang sangat luar biasa. Contohnya, ketika Safiyah wanitanya seorang wanita yang tidak tinggi. Ketika dia naik onta, dia tidak bisa naik, mungkin karena kurang tingginya. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Memang dia cantik, tapi dia tidak tinggi. Maka Nabi SAW meninggikan pahanya, lututnya, untuk pahanya diinjak oleh Safiyah agar bisa naik di atas apa? Onta. Dan itu dilihat oleh para sahabat yang lain. Masya Allah. Di depan umum, Nabi tegakkan lututnya, Safiyah nginjak pahanya. Bagaimana seorang wanita tidak merasa dihormati suaminya sampai seperti itu, menegakkan lututnya agar pahanya diinjak oleh istrinya. Antum ada yang seperti gitu? Bilang sama sayang mau ambil itu kan panci di atas lemari. Bismillah. Sebentar, Abi kuda-kuda dulu. Tapi jangan lama-lama, sayang berat ya. Nabi melakukannya di hadapan para sahabat. Sahabat lihat bagaimana Nabi tawadhu di hadapan istrinya. Kita harusnya juga demikian. Kalau istri mau masuk mobil, kita bukakan pintu, kita bilang, "Silakan masuk ratuku. Sayang, roknya masih tumpang, diangkat sedikit baru kita tutup." Dia merasa dihormati.
Kita jalan sama dia, kita gandeng tangannya di hadapan banyak orang, ya. Kita mungkin belikan sesuatu, dia tunggu, kita melayani dia. Setelah dia banyak melayani kita di rumah, kita layani dia di luar. Ya, tunjukkan bagaimana kasih sayang kita kepada istri kita. Inilah yang mengambil hati Safiyah radhiyallahu taala anha sehingga dia melupakan segala dendam yang ada dalam hatinya. Contoh yang lain, ya. Waktu Nabi SAW sedang iktikaf, tiba-tiba Safiyah datang. Kita tahu seorang sedang iktikaf, dia sedang sibuk beribadah. Sibuk ngaji, sibuk salat malam, sibuk berzikir dan yang lainnya. Tahu-tahu Safiyah datang, maka Nabi SAW ya berhenti dari ibadahnya ngobrol sama Safiyah. Bayangkan, ngobrol sama Safiyah padahal iktikaf. Setelah ngobrol dengan Safiyah, Nabi tidak bilang kamu pulang, enggak. Nabi keluar dari masjid ngantarin Safiyah. Bagaimana Safiyah hatinya tidak ditawan oleh Nabi SAW dengan akhlak Nabi yang luar biasa terhadap istrinya. Baik, ini bagaimana? Azan dulu, salat dulu ya. Berarti kita berhenti dulu. Baik, insyaallah habis salat kita lanjutkan lagi. Masih metode keberapa? Keempat. Ada 11 metode, kayaknya masih panjang ya. Jam 9 kuat? Saya enggak kuat ya. Baik, kita lanjutkan insyaallah habis salat insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, balagha Safiyata anna Hafsata qalat bintu Yahudi. Sampai kepada Safiyah bahwasanya Hafsah menyindirnya, Hafsah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hafsah bintu Umar, seorang wanita yang salehah ya. Namun namanya kehidupan rumah tangga, ada kecemburuan antara madu dengan madu yang lainnya ya. Hafsah berkata, bintu Yahudi. Safiyah adalah putri seorang Yahudi. Fabakat, maka Safiyah pun menangis. Disindir dengan apa? Putri Yahudi. Maka Nabi SAW berusaha mengatasi hal tersebut. Ini apa namanya? Madu dengan madu yang lainnya. Maka Nabi berkata, ya, Nabi menemui Safiyah wahiyya tabki, dalam kondisi menangis. Ma yubkiki? Apa yang buat kau menangis wahai Safiyah? Qalat li Hafsatu inni bintu Yahudi. Maka Safiyah ngelapor, ya Rasulullah, Hafsah mengatakan bahwasanya aku adalah putri seorang Yahudi. Maka Nabi membela Safiyah dengan berkata, innaki labnatu nabiyyin. Wahai Safiyah, sungguhnya kau adalah putri seorang nabi. Karena Safiyah radhiyallahu ta'ala anha secara garis keturunannya kembali kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi nenek moyangnya adalah siapa? Nabi Musa. Dan kita tahu Nabi Musa saudara kandungnya adalah Harun. Maka Nabi berkata, wa inna ammaka lanabiyun. Sungguhnya pamanmu juga seorang nabi, yaitu siapa? Harun. Wa innaki latahti nabiyyin, dan kau sekarang istri seorang nabi. Apalagi yang kurang? Bapakmu nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Pamanmu nabi siapa? Harun alaihissalam. Suamimu seorang nabi. Fa fima taftakhiru alaiki. Terus Safiyah, Hafsah, apa yang mau dia banggakan di atas engkau? Kemudian Nabi datang kepada Hafsah, Nabi berkata, ittaqillaha ya Hafsah. Wahai Hafsah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi menghadapi masalah dengan diskusi, memberi penjelasan. Ini masalah ini, metode ini sangat penting. Banyak kita dapati permasalahan dan hendaknya kita hadapi dengan diskusi, jangan dibiarkan. Kalau levelnya sudah agak tinggi, tidak mungkin kita cuekin, tidak mungkin hanya dengan senyuman, maka terkadang kita perlu diskusi dengan istri kita. Ya, kita perlu diskusi dengan istri kita, apa permasalahannya. Tatkala pikiran lagi tenang, kita sampaikan dengan baik-baik agar permasalahan bisa diselesaikan. Taib. Ini metode masih sangat banyak, ya, tetapi saya loncat saja ya, karena waktunya sudah mau habis. Taib. Secara umum, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau istri kita melakukan kesalahan, maka kita tempuh dengan 3 metode. Pertama, mau'izah, beri nasihat. Yang kedua, menghajar, memboikot. Yang ketiga, memukul dengan pukulan yang tidak membuat bekas. Kata Nabi SAW, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah."
wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Kata Allah, dan para wanita yang kalian takut pembangkangannya keluar dari jalan yang lurus,